Nah, intinya kalian walaupun apapun yang kalian dapatkan dari kado tersebut, kalian harus bersyukur karena itu adalah bukti ya sayang teman kalian kepada kalian. Jadi dengan saling memberi hadiah, dengan saling memberi ucapan yang kata-kata yang baik-baik itu akan mempererat pertemanan kalian ya. Nah, tadi Bu Putih sudah bilang nih, di Special Week ini akan ada pemateri yang sangat spesial. Nah, tadi ada yang bisa nebak nih siapa? Ya. Nah, tapi sebelum Bu Putih panggilkan siapa pematerinya, yuk kita murojaah dulu ya, yang akan dipimpin oleh Gavin, ya. Itu surat Al-A'la ya, Gavin ya. Oke, Anaba Bu, jadinya Anaba. Surat Al-A'la. Anaba. Oke, Anaba. Oke, boleh dimulai, Gavin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghasaqa jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa adaba innalil muttaqina mafada hadaika wa anaba wa qawaiba atroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba jazaa'an min rabbika ta'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba la yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu wa qala sawaba dalikal yaumul haq wa man syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum azaban qariban yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul adzim. Oke, sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an ya. Nah, barang siapa yang tadi membacakan, yang mendengarkan, yang tadi ikut murojaah, semoga Allah tambahkan lagi pahalanya ya. Amin. Dan Gak ada suara. Juga. Kenapa? Oh. Oke, ya. Semoga tadi yang membacakan, yang mendengarkan, yang ikut murojaah, Allah berikan pahala yang berlipat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, udah gak sabar gak nih anak-anak nih? Anak-anak? Penasaran gak nih siapa ya pemateri kali ini? Ada yang tahu gak?
Bu Putri. Dan tulisannya Mas Bu Putri. Ini nih ada kursi kosong di sini. Kalau misalnya Ibu izin ke toilet. pasti sendiri. Iya, boleh. Seorang spesial Ibu. Iya, Mama. Benani. Oke. Ini kalau sih sudah melihat di gelagat yang Siapa? kacau ya. Kata siapa? Oke ya. Nah, temanya ini rasa syukur dalam berteman. Semuanya udah dibukakan ya kadonya ya? Ya. Oke, Ibu. Hah? Sudah. Oke, alhamdulillah ya sudah dibuka ya. Oke, yuk kita langsung saja kita panggilkan ya pemateri spesial. Ibu ambil minum bentar Bu. Oh, oke. Sebelum dimulai, di mute dulu ya, suaranya di mute. Oke, hanya Bu Putri saja ya yang suaranya nyala. Cara. Ada yang tahu nggak siapa yang di sebelah Bu Putri? Tadi ada yang nebak benar nggak? Iya, ada yang betul. Siapa tadi yang jawab? Bu Nane. Iya. Beliau ngomong pada kenal nggak sama Bu Nani? Ada yang kenal nggak? Ada sudah pernah bertemu sebelumnya? Udah pernah. Alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Udah pernah. Yang pas ada lomba matematika. Apa? Pas ada olimpiade matematika. PB. Oh masya Allah. Nah, beliau itu ini Bu Rehanani Bahar. Nah, beliau adalah ketua Yayasan Laju Pendidikan Anak-anak ya. Jadi kalian kan di sini ada di SD Cendekia Muda. Nah, yang memilikinya itu yang ketua yayasan itu adalah Ibu Rehanani Bahar yang jadi pemateri di Special Week hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai kita baca dulu basmalah ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja mungkin ya. Siap Bu Putri. Langsung. Ini suara Bu Nani kedengeran nggak? Suara Bu Nani kedengaran anak-anak? Kedengaran. Kedengaran. Asik, alhamdulillah. Semoga semuanya gini Bu Putri ya. Pada saat mendengarkan itu tegak, benar-benar mendengarkan ya. Mudah-mudahan ya. Karena kan hari ini hari Jumat, penuh barokah. Betul. Orang yang ingin mendapatkan ilmu itu lebih diberi keberkahan lagi. Oh iya, Masya Allah. Kalau dia menjalannya dengan penuh keikhlasan Wah, dan serius mencari ilmu. iya. Ya, jadi Salah satunya dengan Masya Allah, kok bisa sih dibuatnya hari Jumat itu loh, ya, Masya Allah. Jadi ini tuh keberkahan tersendiri ya. Iya. Tiba-tiba, Allah memberi ilham kepada Pak Irfan, Bu Putri, Bu Reni, semua guru kelas 4. Bikin hari terakhirnya hari Jumat aja. Iya. Nah, itu keberkahan luar biasa. Setuju? Setuju anak-anak? Mana suaranya setuju? Oh, di mute ya. Oke, boleh. Siap. Oke, kalau enggak gini aja. Gini terus senyum, ini terus senyum, bisa enggak? Ini terus senyum. Jempolnya terus senyum. Setuju. Oke. Asik, alhamdulillah. Au. Oke, Oke, bismillahirrahmanirrahim. boleh di mute lagi ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya ya, Bu Putri, Bu Nani ini menunggu sebentar sampai mereka menjawab. Kenapa? Senang gitu loh dengar doanya buat Bu Nani kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kan artinya keselamatan untukmu dan kasih sayang Allah wabarakatuh dan keberkahan untukmu. Jadi tadi Bu Nani doakan mereka, Bu Nani juga pengen dengar doa mereka. Ya. Masya Allah, terima kasih semuanya. Bu Nani mau mengucap syukur dulu. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah.
Tadi mengucap syukur, oh syukurillah, bersyukur banget masih bisa diundang ke kelas 4, senang banget, Masya Allah, bersyukur. Nah semuanya kabarnya tadi Bu Nani udah lihat baik-baik aja. Sebenarnya Bu Nani mau nanya apa kabar, tapi kelihatannya baik-baik aja semuanya dan senang saja dan berada pada situasi yang penuh keberkahan insya Allah ya. Nah, Bu Nani dengar nih katanya special day kan sekarang penutup special day ya. Sebelum terima rapor. Sungguh keren banget ya, kelas 4 SD Cendekia Muda ada acara special days di mana pada hari itu benar-benar spesial ya. Terutama yang special day sekarang. Begitu Bu Nani membaca temanya, kan ada guru yang kasih tahu temanya sekarang friendship Bu. Friendship, Masya Allah. Friendship artinya apa sih? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu boleh jawab deh. Friendship? Boleh. Angkat tangan dulu, oke. Rifki. Siapa? Rifki boleh dibuka? Rifki Aulia. Apa artinya ya friendship? Rifki dan Aulia. Apa Rifki? Pertemanan. Pertemanan. Oke. Aulia? Aulia. Bersahabat. Bersahabat. Materi. Oh, bersahabat. Bersahabat. Nah Bu Putri. Bersahabat. Betul. Friendship artinya pertemanan, persahabatan, betul. Kan dari kata friend is teman, oke? Nah Bu Putri, nanti mau nanya. Selama beberapa hari ini belajar friendship, anak-anak belajar apa aja sih? Belajar kemarin itu anak-anak ada keputrian. Kemudian kan Pertemanannya kita, gimana tuh? Belajar apa? Pertemanannya kita jadi jangan saling membeda-bedakan. Oh gitu. Terus kemarin juga ada materi dari Pak Eka tentang pertemanan, harus ada berteman seperti apa Bu, gitu. Dan diakhiri dengan ini saling memberi. Masya Allah. Dan diakhiri dengan acara tahabu. Ya, ini kalau diiniin jadi kayak lagu tahabu. Ya, kalau bunyi uminya gimana ya? Tahabu. Ya, jadi tahabu itu artinya tahu nggak? Tahabu itu artinya artinya saling memberi, tahabu artinya untuk saling mencintai. Indah sekali kan arti dari tahabu. Jadi semua yang diberikan oleh teman kalian itu adalah bukti atau doa bahwa mereka mencintai kalian, menyayangi kalian karena Allah. Karena Allah. Kenapa? Karena sesama muslim, sesama anak muslim harus saling mencintai karena Allah. Disuruh saling memberi kasih sayang karena Allah, ya. Jadi kalau mencintai itu kan enggak menyakiti ya. Kalau mencintai itu enggak berkata-kata buruk kepada temannya, gitu kan? Nah, Bu Nani senang banget acara tahabu. Satu acara yang Bu Nani selalu tunggu juga dengan guru-guru. Bu, nanti kalau guru-guru kelas 4 bikin acara tahabu, undang Bu Nani ya. Bu Nani pengen juga harusnya ikutan ke tahabunya anak-anak. Jadi nanti Bu Nani ngasih ke seseorang, tapi Bu Nani nggak bisa ngasih ke semuanya. Kecuali kalau cuma ngasih pensil bisa kali. Satu orang satu. Baiklah semuanya anakku soleha, Bu Nani ingin cerita. Tapi sebelum cerita, ya Bu Nani berdoa dulu ya. Semoga kita semua mendengarkan ini, karena sungguh cerita yang akan Bu Nani bacakan ini adalah kisah, ya, kisah yang sangat menyentuh hati, yang kalau kita mendengarkannya baik-baik, wah mungkin ini akan terbawa sampai kita tua, teringat tentang cerita ini. Maka kita perlu untuk duduk benar-benar mendengarkan. Apakah semuanya siap? Siap? Anak-anak siap?
Siap. 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 Oke. Siap. Ya, Siap. baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kisah. Baik, Bu Nani mulai ya. Ini adalah kisah dari seseorang yang sangat saleh bernama Abu Kilabah. Enggak. Abu Kilabah ya. Ceritanya ditulis oleh seseorang ya bernama Abu Ibrahim. Abu Ibrahim ini penyampai kisah-kisah para sahabat Rasulullah. Abu Kilabah ya. Siapa ia? Mari kita dengarkan cerita dari Abu Ibrahim. Suatu ketika Abu Ibrahim berjalan-jalan di padang pasir. Terus dengan kudanya, karena padang pasir itu padang pasir yang terlihat cuman pasir. Sejauh mata memandang hanya bisa melihat pasir-pasir saja. Ini arahnya kemana ya? Abu Ibrahim tersesat, tidak bisa pulang. Di sana, kemudian dia melihat sekeliling dan tertangkap pandangnya ada sebuah kemah, tenda. Ada tenda kemah kecil yang sudah tua. Terus ini cerita dari Abu Kilabah ya. Abu Kilabah bilang, "Kuperhatikan kemah tersebut dan ternyata di dalamnya ada seseorang yang duduk di atas tanah dengan sangat tenang. Setelah aku perhatikan lagi, ternyata orang ini tangannya buntung. Terus kulihat matanya, apakah dia melihatku, mengenaliku? Ternyata matanya buta. Dan ia sendirian, sebatang kara, tanpa sanak saudara. Tapi kulihat bibirnya komat kamit. Komat kamit itu gini. Nampaknya dia sedang berdoa. Doanya apa ya? Doanya ternyata, aku perhatikan lagi. Oh, ternyata dia berdoa, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Diulangi lagi, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Diulang-ulang terus, Alhamdulillahilladzi. Gitu terus. Terus ternyata itu artinya apa sih? Artinya segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Diulang-ulang terus. Padahal apa tadi? Tangannya buntung. Apalagi matanya buta. Apalagi sendiri. Apalagi di dalam tenda yang kecil, tua, tidak ada apa-apa di dalam. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tapi dia komat kamit. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, aku terima kasih Engkau telah memberikanku kelebihan yang lebih di atas, banyak kelebihan lebih di atas orang-orang lain. Aku heran mendengarnya, kata Abu Ibrahim. Aku heran mendengarnya. Kok dia nggak punya itu semua? Tapi dia bilang begitu, katanya. Wow. Ternyata sebagian besar panca inderanya sudah tidak berfungsi, ya. Terus tidak ada apa-apa. Aku lihat tidak ada apa-apa di dalam rumahnya. Aku beranjak mendekatinya, dan ketika ia merasakan kehadiranku, ia bilang, Siapa? Dia udah ngerasain, ada yang datang nih. Siapa? Lalu aku bisa bilang, Assalamualaikum. Aku seorang yang tersesat. Kemudian aku melihat ada kemah ini, maka aku ke sini. Tapi kamu siapa? Katanya. Aku nggak sempat menjawabnya karena aku masih terheran-heran dengan situasinya. Lalu aku bilang, ini Abu Ibrahim bilang lagi,
Mengapa kau tinggal seorang diri di sini? Mana istrimu? Mana anakmu? Mana kerabatmu? Mana keluargamu? Dia bilang, aku seorang yang sakit. Semua orang meninggalkanku. Dan kebanyakan keluargaku telah meninggal. Jawabnya. Lalu ku dengar kau berulang-ulang kali mengatakan segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Gitu kata Abu Ibrahim bertanya lagi. Demi Allah, apa kelebihan yang diberikan Allah kepadamu? Sedangkan kau buta, kau fakir, miskin, kau buntung kedua tanganmu, dan kau sebatang kara. Apa yang membuat kamu bersyukur? Katanya. Lalu bapak yang tua ini bilang, jawab dulu pertanyaanku, baru aku mengabulkan permintaanmu. Itu katanya. Terus tuh dia bilang, akhirnya, dia menceritakan, aku akan menceritakan kepadamu, tapi aku punya satu permintaan kepadamu. Maukah kamu mengabulkannya? Lalu dia bilang, jawab dulu permintaanku. Nah, ini dijawablah oleh Abu Kilabah. Ya, memang engkau lihat aku sendiri, aku seorang diri. Kau lihat aku banyak cobaan dari Allah. Aku nggak punya mata. Aku punya mata tapi aku nggak bisa melihat. Aku tadinya punya tangan tapi aku udah nggak punya tangan. Terus aku sakit, ya. Aku tidak punya banyak barang di sini, aku tidak punya makanan gitu. Jadi banyak cobaan atas diriku. Tapi lihatlah, katanya. Lihatlah diriku. Aku bisa bicara. Aku bisa bicara. Aku bisa berpikir, dan aku rasa itu adalah kelebihan yang Allah berikan untuk diriku lebih dari orang lain. Ada orang nggak bisa bicara loh. Kalau nggak bisa bicara, wow, alangkah nggak enaknya kan? Kalau nggak bisa berpikir, wow, kita udah kayak orang mati kan kalau nggak bisa berpikir. Jadi aku ini sangat bersyukur meskipun aku hanya bisa bicara. Aku hanya bisa berpikir kemudian bicara. Masya Allah, Bu Nani yang membaca cerita ini rasanya, ya Allah, banyak banget yang Allah berikan kepada saya. Ya, diberi baju yang bisa dipakai untuk melindungi diri, beri keluarga, anak-anak, makanan, teman-teman dan sebagainya. Tapi kadang-kadang tidak seperti Abu Kilabah. Abu Kilabah, aku gak bisa membayangkan bagaimana kalau gak punya tangan, na'udzubillah. Tapi Abu Kilabah, Masya Allah, dia bilang bahkan cuma bisa berpikir dan bicara, itu adalah kelebihan. Aku sampai heran, kata Abu Ibrahim. Ya, tuh kan banyak juga ya orang gila ya. Iya, makanya aku bersyukur sekali. Meskipun aku cuma begini, tapi aku gak gila. Allahu Akbar. Sungguh orang yang sangat bersyukur. Maka aku selalu memuji Allah atas kelebihanku di atas banyak manusia. Kita juga lihat ya, banyak manusia yang gila di jalan-jalan kan. Ya alangkah bersyukurnya kita bisa dapat rezeki seperti ini dari Allah. Tuh. Terus Abu Kilabah bilang lagi, bukankah Allah memberiku lisan yang dengannya aku bisa berzikir? Masya Allah. Dia bilang karena dia bisa berzikir itu dia mengucap syukur yang besar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aku masih bisa punya hubungan dengan Allah. Aku sangat bersyukur, katanya. Masya Allah, Abu Kilabah, ya. Terus, iya kan? Bukankah Allah telah menjadikanku seorang muslim yang menyembahnya, mengharap pahala darinya, dan bersabar atas musibahku. Jadi aku bersyukur Allah bikin aku sabar, Allah bikin aku gak marah dengan keadaan ini, bahkan aku bersyukur. Jadi aku sangat bersyukur, katanya. Banyak sekali Pak tua itu terus menyebutkan kenikmatan Allah atas dirinya satu persatu. Makin banyak yang bisa dia sebutkan. Dan aku semakin takjub, kata Abu Ibrahim. Wah, kuat sekali keimanannya, katanya. Padahal situasinya seperti itu.
Betapa banyak pesakitan selain beliau yang musibahnya tidak sampai seperempat dari musibah Abu Kilabah. Mereka ada yang cuma sedikit saja sakit sudah mengeluh. Tapi Abu Kilabah, terus tiba-tiba ya, aku berpikir terus sehingga tiba-tiba aku terputus oleh pertanyaan Abu Kilabah. Kata Abu Kilabah, aku sekarang mau minta permintaanku tadi. Ya apa katanya? Kata Abu Ibrahim. Maka ia menundukkan kepalanya sejenak seraya menahan tangis. Abu Kilabah nahan tangis. Tidak ada lagi yang tersisa dari keluargaku, melainkan seorang anak berumur 14 tahun. Dialah yang memberiku makan dan minum, serta mewudukkanku kalau aku mau sholat, mengurusi segala keperluanku. Tapi sejak tadi malam anak saya umur 14 tahun ini, ke usia SMP, dia pergi keluar, tapi sampai sekarang belum datang, belum balik lagi. Maukah kau mencarikannya untukku, katanya. Ya, aku tidak tahu apakah ia masih hidup, tapi aku berharap kepulangannya. Tapi kalaupun dia sudah tiada, maka aku akan melupakannya saja. Kan aku sudah seperti ini, aku tidak bisa pergi mencarinya sendiri. Maka aku tanyakan, kata Abu Ibrahim, aku nanya, ciri-ciri anak kamu seperti apa? Disampaikanlah ciri-ciri tentang anaknya. Tuh. Lalu Abu Ibrahim keluar dari kemah itu dan bilang, aku akan cari, Bapak tunggu sebentar, saya cari anak Bapak ya. Kemudian dia keluar dari tenda, melihat kemana-kemana, jalan, aku mulai dari mana ya? Kemudian dia mulai, oh dari sana saja. Kemudian dia jalan ke kanan, jalan ke sana kemari ya. Aduh, cari kemana anak ini ya? Aku tidak tahu harus mencarinya kemana. Nah, namun tatkala aku berjalan dan bertanya-tanya kepada orang sekitar tentang si bocah, aku lihat dari jauh, ada bukit kecil dekat kemah bapak tua itu. Kemudian aku pikir, coba ke sana. Lalu aku pergi ke sana, gitu kata Ibu Ibrahim. Abu Ibrahim pergi ke bukit yang kecil dekat tenda itu. Nah, aku pun mendaki bukit tersebut dan mendatangi. Aku melihat di bukit itu ada burung-burung gagak banyak. Dia sedang berkerumun kayak lagi makan gitu. Burung gagak kenapa ya? Coba aja lihat ke atas. Jalan ke atas, naik lihat. Aku lihat ada seorang anak sudah tewas dengan badan terpotong-potong. Sepertinya terharu ya. Sepertinya ini habis dimakan serigala. Ada serigala yang telah menerkamnya dan ketika sudah mati, serigala itu memakan daging-dagingnya, tapi tidak bisa memakan semuanya dan menyisakan sebagiannya. Dan itulah rupanya yang sedang dimakanin oleh burung-burung itu. Ya. Aku sedih melihat anak itu mati, tewas. Tapi aku lebih sedih lagi. Aku lebih sedih lagi karena aku memikirkan, ya berarti bapak tua itu udah gak punya harapan lagi. Anaknya udah meninggal, gak ada lagi yang mengurusi dia. Kalau dia mau sholat bagaimana caranya dia berwudu sendiri. Kalau dia mau makan siapa yang mencarikan makanan untuknya. Aku jadi sedih memikirkan bapak itu. Tapi terpaksa kebayang ya anak-anak. Ketika berada pada situasi itu, ini mau ngasih tahu bapaknya gimana ya caranya. Sementara sedih ya. Aduh, harus bilang apa nih ke bapaknya? Udah lihat bapaknya dalam keadaan sakit kayak gitu. Ini kalau dikasih tahu paling-paling langsung boom, meninggal juga kali. Tapi terutama kasihan banget ini bagaimana harus bilangnya. Tapi aku mau tidak mau harus memberitahunya, gitu kata Abu Ibrahim. Lalu aku berjalan kembali ke tenda bapak itu, ke kemah bapak itu, dan aku masuk ke dalam kemah itu. Kemudian kutemui bapak itu. Ia masih dalam kondisi yang memprihatinkan seperti saat kutinggalkan. Kuucapkan salam, assalamualaikum pak tua itu. Kemudian
kamu sudah datang. Kemudian dia tanya, apakah kamu melihat anakku? Tapi aku bilang gini, ini kata Ibu Ibrahim ya, jawablah dulu, siapa yang lebih dicintai Allah, engkau atau Nabi Ayub alaihi salam? Masih ingat gak cerita Nabi Ayub? Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah, luka, sakit, yang kakinya, tangan, seluruh badannya itu luka-luka, bernanah dan sebagainya, seperti luka yang sangat menjijikkan dan bau, kemudian ditinggalkan oleh seluruh keluarganya. Ingat ya ceritanya. Nah, Abu Ibrahim nanya kepada bapak itu, Bapak, menurut Bapak, siapa yang lebih dicintai Allah? Bapak atau Nabi Ayub alaihi salam? Terus kata bapak itu, ya tentulah Nabi Ayub alaihi salam yang lebih dicintai Allah daripadaku. Nah, saya mau nanya lagi, Bapak berat mana nih, ujian Bapak atau ujian Nabi Ayub? Kalau Nabi Ayub kan seluruh badannya luka, gatal, sakit, bernanah, bau. Kalau Bapak apa? Saya cuma buntung, saya cuma buta. Jadi Bapak itu cuma lebih sedikit ujiannya daripada Nabi Ayub gitu. Maka kalau begitu berharaplah pahala dari Allah, karena aku melihat ya Pak, ternyata ya Pak, anak kamu telah mati, tewas, sepertinya dimakan binatang buas, diterkam oleh serigala dan dikoyak-koyak tubuhnya. Bapak itu sampai tersedak. La ilaha illallah. Dan aku berusaha meringankan musibahnya dan menyabarkannya. Namun sedakannya lebih keras lagi sehingga aku mulai menalkinkan kalimat syahadat. Sedangkan kayak gitu. Waktu pertama dia mendengar anaknya sudah tewas, dia bilang gitu ya. Terus abis itu makin keras. Lalu aku mulai, Pak, ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya ia meninggal dunia. Ia wafat di hadapanku. Lalu kututupi jasadnya dengan selimut yang ada di bawahnya. Lalu aku keluar mencari orang yang bisa membantuku mengurus jenazahnya. Maka waktu aku keluar, aku melihat ada 3 orang mengendarai unta mereka. Nampaknya mereka para musafir. Terus kupanggil mereka, sini. Terus kata mereka, kenapa, ada apa? Maukah kalian menerima pahala yang Allah giring kepada kalian? Di sini ada seorang muslim yang wafat. Dia tidak punya siapa-siapa yang mengurusinya. Maukah kalian menolongku memandikan dan mengakalinya dan menguburkannya? Baiklah, kata 3 orang itu tadi. Mereka masuk ke dalam kemah itu dan menghampiri bapak tua itu untuk memindahkannya. Waktu mereka membuka mukanya, wajahnya yang sudah ditutupin itu, mereka berteriak, Abu Kilabah, Abu Kilabah. Abu Nabi sampai merinding. Mereka sampai kaget banget, Abu Kilabah, Abu Kilabah. Mereka sampai yang shock dan gemetaran dan merasa seperti mendapatkan harta karun yang indah sekali. Ternyata Abu Kilabah adalah salah seorang ulama mereka. Akan tetapi ketika mereka di Abu Kilabah ketika berada bersama mereka itu, Abu Kilabah itu diminta untuk menjadi hakim, tapi dia tidak mau menjadi pejabat gitu kan. Nah, ketika mereka menemukan Abu Kilabah ini, mereka sampai Abu Kilabah, mereka memeluknya dan kemudian merasa sangat sedih. Kenapa kau hidup kayak gini ya Abu Kilabah? Katanya, kemah kamu lusuh sekali, padahal kamu ditunggu oleh harta benda ketika berada bersama mereka dulu. Ketika itu Abu Kilabah udah diangkat untuk jadi hakim, tapi Abu Kilabah tidak mau gitu kan. Kemudian akhirnya mereka
akhirnya setelah hilang kesedihannya, mereka memandikan, mengafani, kemudian menguburkan Abu Kilabah. Ya. Kemudian aku kembali bersama mereka ke Madinah, begitu kata Abu Ibrahim. Malamnya aku bermimpi melihat Abu Kilabah dengan penampilan indah. Dia mengenakan gamis putih dengan badan yang sempurna. Dia berjalan-jalan di tanah yang hijau. Maka aku bertanya kepadanya, "Hai Abu Kilabah, apa yang menjadikanmu seperti kulihat ini?" Abu Kilabah menjawab, "Allah telah memasukkanku dalam jannah dan dikatakan kepadaku di dalamnya, Salamun alaikum. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat sejahtera atasmu yang telah sabar." Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya At-Thiqat dengan sudah disesuaikan. Anak-anakku sekalian, Abu Kilabah ini adalah seorang sahabat Rasulullah yang terakhir hidup. Masya Allah, begitulah gambaran seorang sahabat yang dengan bayangkan dia jangankan mendapat hadiah kayak kalian ya, dengan tubuhnya yang sudah tidak ada, terpotong tangan, mata tidak melihat, tidak punya harta benda, dia sangat bersyukur, mengucap syukur. Terima kasih ya Allah, Engkau masih bisa bikin aku sholat. Terima kasih ya Allah, aku masih bisa menghubungkan diriku denganmu. Terima kasih ya Allah, ada anak yang bersamaku. Terima kasih. Setiap hari komat kami zikir hanya bilang Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka Bu Putri, kalau kita sendiri ini ya, dapat segala macam ya Bu Putri, Masya Allah, apakah patut kita mengucap mengeluh gitu ya, mengucap keluhan sementara kita dapat banyak. Orang tua kita masih ada, yang sudah tidak ada orang tuanya, ya masih ada keluarganya yang lain, hartanya masih bisa makan, masih bisa berpakaian bagus. Maka anak-anakku sekalian, semoga engkau bisa mendapat hikmah dari cerita ini, bahwa tahaddu tahabu ini sungguh harus disyukuri. Masya Allah teman-teman itu ya, kalau Bu Nani mau tahaddu tahabu, itu kepikiran, aku harus beli ini yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Meskipun barangkali aja kalau Bu Nani udah kasih nih hadiah dari saya, pertamanya mungkin itu, tapi kita harus merubah. Bu Nani pun kalau dapat dari teman yang tahaddu tahabu, Bu Nani langsung ingat, oh ya, aku bisa pakai buat ini, aku bisa pakai buat ini. Aku langsung cari sesuatu sehingga barang itu berguna untuk Bu Nani, dan Bu Nani mengucap terima kasih. Maka anak-anakku sekalian, tahaddu tahabu ini sekedar akan membuat kita saling mencintai karena Allah, bersyukur bahwa kita masih bisa saling memberi, agar rasa kasih sayang di antara kita selalu ada. Maka apalagi ya kalau orang tua kita. Ya, wah udah. Nah kita mah dikasih sama orang tua, dikasih terus kita waktu ini tuh, waktu Bu Nani jadi anak-anak ya, kan dikasih terus kan kapan atuh saya kasih orang tua? Setelah tua baru ngasih ke orang tua. Ya, betul. Jadi kalau dikasih orang tua teh harusnya mungkin balasannya mungkin terima kasih ya Bu Putri ya. Bilang terima kasih Bu Ma, terima kasih Pak, terima kasih Bunda. Mungkin itu aja, cium, peluk, menggambarkan rasa syukur. Benar nggak? Jadi apa yang soleh gitu ya. Iya, jadi bentuk terima kasih juga itu adalah melakukan hal-hal yang disukai oleh orang tua kita. Nah, iya, itu ada dalam agama loh Bu. Ya, kan anak-anakku soleh-soleha. Informasi ya, for your information, orang tua Bu Nani ini udah yatim piatu. Ya atuh bukan, ibu udah tua gitu ya. Saya udah tua, ibu bapak saya sudah meninggal gitu kan. Tapi baru tua pun udah terasa, ya Allah, nggak bisa ganti apa yang diberikan oleh orang tua kepada kita gitu. Maka sekarang kalau ingat, aku tuh ngapain aja lah buat orang tua aku tuh bisa dapat sesuatu di kuburnya, bisa kuburnya diterangkan oleh Allah, bisa kuburnya diberi angin sejuk dari surga, diberi wangian dari surga, dan dijaga agar masuk surga. Gitu anak-anakku sekalian, ini dari Bu Nani, semoga engkau bisa mendapatkan pembelajaran dari sini. Bu Nani sendiri membacanya sangat merinding dan kayak ditampar-tampar, kayak dipukul dadanya. Nih, kamu udah bersyukur seperti Abu Kilabah belum?
Kadang cucu belum datang aja udah yang kok lama banget sih nggak datang-datang, padahal teh kemarin baru datang, hari ini sudah ngeluh. Astagfirullah, itulah ya manusia. Tapi Bu Nani ingin betul-betul dapat pelajaran dari sini, Masya Allah. Semoga semuanya dapat pelajaran yang terbaik ya. Jazakumullah khairan katsiran untuk seluruh perhatiannya dan untuk seluruh apalagi untuk seluruh usahanya. Jadi anak soleh, soleha ya. Sekali lagi terima kasih Bu Putri nih ya sudah mengundang Bu Nani ya. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh kita ngobrol-ngobrol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya, Masya Allah sekali ya. Tadi banyak sekali ya kisah yang sangat inspiratif ya Bu ya. Kemudian banyak hikmah yang bisa kita ambil dari sering-sering kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Kemudian jangan suka mengeluh. Dan ya, Masya Allah sekali ya Bu ya. Terima kasih atas tadi penyampaian kisahnya. Ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh diangkat tangannya. Angkat tangan dulu ya sebelumnya. Rifki ada yang mau ditanyakan? Rifki. Oh ya. Ada yang mau bertanya tidak? Jumai. Faras. Oke, Faras. Apa pertanyaannya Faras? Faras. Faras, Farah. Oh, Ara. Maaf, Ara. Mana Ara? Ara. Oke, boleh. Pertanyaannya apa, Ara? Oh, kalau nggak bertanya Bu Nani mau tanya. Kalau nggak ada yang bertanya, Bu Nani akan bertanya. Coba nih. Ini ada sistem hadiah nggak sih? Nggak sudah ya? Oh, reward sudah. Udah, oke. Kan sudah banyak hadiah ya. Semua udah dapat hadiah dari teman-teman. Oke, siap. Alhamdulillah. Terus Bapak Ibu guru ini nggak berhentinya kasih hadiah. Bu Nani setiap lihat learning kit, apalagi tuh Bu? Hadiah lagi. Apalagi tuh Pak? Oh ini Bu, buat ini, Masya Allah banyak banget ya. Itu kepikiran, terus anak-anak ini selalu mendominasi pikiran Bapak Ibu di sini. Mau kasih apa lagi ya? Masya Allah, terima kasih ya Bu Putri dan teman-teman. Semoga diberi ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang Bu Nani mau nanya, kan temanya friendship, ya, temanya friendship. Maaf. Nah, kan temanya friendship, artinya pertemanan gitu ya. Ini Bu Nani berharap banget ya. Ini biasanya anak-anak di kelas 4 ini suka aktif nggak sih menjawab? Akmal. Oh, suka aktif ya. Oke, siap. Itu adalah yang diharapkan lah sebagai siswa. Kita berharap anak-anaknya aktif menjawab gitu ya. Nah, Bu Nani mau nanya. Kan friendship itu artinya pertemanan, persahabatan. Nah menurut kalian, tolong dibantu dicatat ya jawaban anak-anak ya. Menurut kalian teman yang baik itu seperti apa sih? Ya siapa yang mau jawab? Oke, Kinan. Apakah teman yang baik? Siapa dulu tuh? Kinan. Ini Kinan. Atifa. Teman yang baik adalah teman yang itu teman yang bentar. Atifa. Benar apa enggak? Atifa. Ya, tunggu sebentar ya, Atifa ya. Atifa. Ya, Kinan dulu. Atifa. Ya, tunggu Kinan dulu. Kinan. Teman yang baik adalah teman yang apa? Yang suka apa? Misalnya.
teman yang kadang yang suka menghibur kita kalau kita lagi sedih. Menghibur kita kalau kita lagi sedih. Oh, siapa lagi tadi? Terima kasih. Atifa, lupa Atifa. Atifa. Ini Atifa. Ya. Atifa. Atifa, teman yang baik itu adalah teman yang Teman yang baik adalah teman yang mengingatkan kebaikan kepada sahabatnya. Oke. Memberikan kebaikan kepada sahabatnya. Kebaikan seperti apa misalnya? Mengingatkan bukan meneruskan. Mengingatkan. Contohnya apa contohnya Bu ya? Contohnya apa? Mengingatkan untuk apa? Jika terlupa sholat atau ingin berpuasa terus lupa. Allahu Akbar. Berhasil mendidikan Bapak Ibu semuanya. Dicatat Bu? Oke, baik. Selanjutnya siapa lagi yang Siapa lagi yang mau? Nasya. Ini Nasya. Maaf, Nasya mah perempuan. Oke, Nasya. Selalu mengingatkan hal-hal yang positif dan tidak memandang status sosial dan fisik. Mantap. Apa ulangi? Selalu mengingatkan mengingatkan dalam hal-hal yang positif dan tidak memandang status sosial. Masya Allah kata-katanya. Masya Allah ya, luar biasa. Tidak memandang status sosial tuh artinya apa ya? Artinya kalaupun dia anak apa gitu ya, misalnya bapaknya misalnya orang tidak mampu gitu ya. Jadi meskipun dia tidak mampu, kita mampu, kita tetap berteman dengan baik. Masya Allah, keren sekali. Ada lagi? Akmal. Oke, Akmal, boleh. Akmal. Apa Akmal? Selalu ada ketika kita senang, sedih, gembira, atau takut. Wow, your point was good. Apa terakhir? Ulangi, dia bilang apa? Selalu ada dalam keadaan senang, sedih, gembira, Sedih, dan takut, Allahu Akbar. semua perasaan. Oh, semua perasaan. Ya, bisa dalam semua keadaan ya. Masya Allah, Bu Nani senang. Ini cara berpikirnya ini kritis dan cara berpikirnya ini kreatif. Karena dia bilang ketika senang dan sedih dan takut. Jadi memang orang takut tuh perlu ditemani. Tapi teman yang paling baik adalah Allah ya. Jadi kita minta pada Allah menemani kita kalau kita takut. Tapi kalau ada teman itu lebih baik. Kita harus bisa melihat teman kita sedang takut nggak? Nggak apa-apa, jangan takut. Ya kan gitu ya. Seperti dulu waktu Rasulullah dapat dapat wahyu. Kan Rasulullah takut banget. Itu kayaknya bukan malaikat, itu kayaknya setan yang memeluk aku. Ikro. Jadi Rasulullah lari pulang ke rumahnya dan bilang sama istrinya, takut itu apa? Aku begini. Tenang, istrinya adalah sahabatnya yang menenangkan, mendampingi Rasulullah ketika Rasulullah takut. Siapa lagi? Teman yang baik adalah teman yang siapa lagi? Zia, mana Zia? Oke, Zia. Teman yang mau berteman dengan suka dan duka. Teman yang mau berteman dalam suka dan duka. Masya Allah, dalam sekali. Kata-katanya dalam sekali. Siapa lagi? Vira. Oke, Vira. Mukhaira. Itu tuh yang, nah itu tuh atas aku. Itu mah mirip. Vira, boleh dinyalakan mikrofonnya. Vira ya? Vira. Siapa lagi? Oh itu sana tuh yang di pojok atas. Nah itu. Oke, Faras. Teman yang baik adalah teman yang suka berbagi. Teman yang suka berbagi. Suka berbagi. Ini Faras. Oh, iya. Ulangi. Dibuka kameranya Faras. Bu Nani lihat, pengen lihat Faras udah segimana nih gantengnya. Gimana nih gantengnya? Kan selalu ganteng kan Faras? Mana Farasnya?
Boleh dibuka. Tuh kan kelihatan gantengnya. Abis olahraga atau enggak tetap aja. Apa tadi Faras Boleh selalu diulang, ada Faras? Teman yang selalu berbagi. ini Faras ini memang anaknya tampaknya emang suka berbagi, belajar dari orang tuanya tuh suka berbagi. Termasuk Bu Nani dapat kinian dari ya, Masya Allah Faras keren sekali, alhamdulillah. Siapa lagi? Teman yang baik adalah teman yang ini. Nah siapa tuh? Al-Fahri. Apa Al-Fahri? Boleh dibuka kamera dan mikrofonnya. Oke. Teman yang baik hati, tidak sombong. Iya benar, tidak sombong ya. Tidak sombong. Dan Bersedekah. suka bersedekah. Berbagi. Iya, bersedekah juga kata yang bagus. Terus? Udah. Oke. Masya Allah. Teman yang baik suka apa tadi? Suka berbagi. Tidak sombong. Poinnya tidak sombong. Masih ingat nggak? Sesungguhnya benar itu adalah imbauan yang ada di dalam Quran, bukan imbauan, perintah. Tidak boleh sombong. Di surat Luqman itu, karena kalau kita sombong sedikit aja maka haram katanya surga untuk kita. Nauzubillah min zalik. Terima kasih. Siapa tadi yang bilang nggak boleh sombong? Al-Fahri. Sombong tuh yang kayak gimana sih Bu? Sombong itu yang Menolak kamu mah cuma segitu, aku mah gitu. Terus nggak mau main gara-gara dia lebih hebat gitu, lebih kaya gitu ya. Hati-hati loh yang ganteng yang cantik ya. Tapi ini mah semua cantik ganteng. Iya, alhamdulillah. Level 4 ini ya cantik-cantik cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Guru-gurunya juga ya. Guru-gurunya juga. Alhamdulillah, itu mah Bu Putri bersyukur ya. Ya, alhamdulillah. Oke, siap. Ada lagi yang mau bilang teman yang baik adalah teman yang Ayo, masih ada nih kesempatan. Gavin. Teman yang baik adalah teman yang suka merangkul kita dalam suka dan duka. Masya Allah. Masya Allah. Ini kelas menyenangkan ya, kelas 4 ini. Kenapa coba? Ada yang bilang kata kerja merangkul. Rangkul itu kan begini ya. Artinya nih kalau kamu mau menghibur teman atau mau membuat teman itu jadi tidak sedih dan tidak takut, diginiin. Tapi bolehnya perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Betul, Gavin? Betul. Makasih ya Gavin. Ini saya senang loh karena banyak kata-kata yang baru, yang apa gitu ya, yang bikin kita keidean. Tuh ada lagi yang angkat tangan, siapa tuh? Atifa. Oke. Mungkin Atifa punya ide lagi. Apa Atifa? Ada lagi? Teman yang baik adalah teman yang selalu menolong kita dalam susah. Oh, Masya Allah. Nih, tadi belum ada yang bilang kata menolong. Nih ada lagi yang bilang kata baru, menolong. Jadi itu tuh nyata actionnya itu adalah dengan menolong, merangkul tadi. Jadi tidak hanya ditemani. Tadi siapa lagi? Terima kasih Atifa ya. Siapa tadi? Diandra. Bu Nani ingat Diandra waktu kelas 1. Ternyata kan udah kelas 4. Ingat karena pertunjukan besar kok Diandra. Dia rajin latihan sendiri di rumahnya. Gimana Diandra? Sahabat yang baik adalah sahabat yang tidak membuli. Masya Allah. Poin-poinnya keren-keren. Tidak membuli. Membuli itu kayak gimana? Membuli itu ngejek. Terus kalau ngejek itu, kalau membuli itu ngejek terus diajak kayak gitu. Misalnya ada teman yang pendek, dasar cebol, pendek, kayak gitu kan? Padahal itu teh dilarang banget ya sama agama ya. Terima kasih Diandra, itu good points. Betul-betul tidak boleh membuli. Terus ada lagi, masih ada lagi? Rifki.
Oke, Rifki tolong buka kameranya, pengen lihat Rifki. Oke. Masya Allah. Ya Allah, udah kelas 4 Rifki ya. Kirain sudah. Oke, Rifki gimana Rifki? Sahabat yang baik adalah yang datang saat kita membutuhkan. Masya Allah. Yang I love your words. luar biasa banget ya Bu ya. Yang jawabannya. datang ketika kita memerlukan. Berarti apa? Benar itu sahabat yang baik. Karena gini, kalau sahabat yang baik itu dia mikirin temennya. Kemudian dia bilang, kayaknya aku harus datang deh. Gitu. Mendatangi, tidak usah dipanggil. Ya. Jadi, oh sini dong, dia nggak perlu digituin. Dia lihat temannya gitu, gimana, ditanyain, dan itu sungguh akan membuat hati kita senang. Jadi masya Allah ya, kalian sudah tahu. Kalau bisa saya pengen lihat deh kata-katanya, boleh? Masih ada catatan? Neisha ya? Oke. Masih ada yang mau bicara? Neisha. Hey Neisha apa Neisha? Teman yang baik. Teman yang baik. Teman yang baik adalah teman yang mengantarkan kita ke surga. Oh, Allahu Akbar. Kalian bikin Bu Nani kayak gitu-gitu terus kata-katanya. Mengantarkan kita ke surga. Luar biasa Masya ya. Allah, hebat sekali kata-kata anak-anak semuanya. Jadi ternyata ya, teman-teman kalian itu, antara kalian itu memang ini insya Allah ini adalah teman-teman yang baik, yang saling mendoakan, saling punya empati. Itu yang tadi itu, yang misalnya datang pada saat kita membutuhkan, itu namanya empatinya tinggi. Ya. Empati itu apa sih? Kalau gini, kalau aku kayak gitu, kayaknya aku pengen didatengin sama teman. Dia langsung berpikir begitu, jadi dia langsung action. Aku mau datengin. Itu namanya empati. Dan Rasulullah adalah seorang manusia yang mempunyai empati sangat tinggi. Jadi Rasulullah itu sangat kasih sayang. Kalau orang sudah punya empati, dia udah punya kasih sayang yang sangat tinggi di hatinya. Insya Allah anak-anak kelas 4 sekarang ini mengerti ya akan konsep teman yang baik, dan semuanya bahkan yang tidak bicara sekarang itu insya Allah harus meyakini bahwa teman-temannya adalah teman-teman yang terbaik. Ketika memberikan hadiah, maka hadiah itu pastilah hadiah yang terbaik. Mungkin hadiahnya biasa saja, tapi Bu Nani yakin dia mencari, dia berpikir harus kasih apa ya, di mana cari ini. Dia benar-benar berpikir. Mudah-mudahan bisa diterima dengan senang hati semuanya. Semua happy dengan hadiahnya kan? Semua happy kan? Happy tidak? Senang. Ya, alhamdulillah. Yuk sama-sama mengucap alhamdulillah. Amin. Dijaga baik-baik ya kado dari temannya. Terima kasih ya untuk semuanya. Kapan-kapan undang lagi Bu Nani dong ke kelas 4, boleh ya? Ya, mudah-mudahan nanti kapan-kapan gitu kita bikin acara sama-sama ya, yang kelas 4 ya. Oke? Bu, Oke. Bu Nani, Yes. kalau kesini lagi ceritanya yang lucu atau yang sedih ya? Jangan sedih lagi, yang lucu lagi. Oh yes ya. Tapi memang kalau ini mah harus. Padahal tadi kita tidak sengaja sedih ya. Iya. Terbawa. Tadi sedih ya? Tadi Kinan sedih. Iya, Bu. Mudah-mudahan jadi teringat ceritanya ya. Berarti nyimak dia. Berarti itu salah satu gambaran anak yang ingin mencari ilmu. Serius. Tahu nggak, para sahabat Rasulullah, para tabi'in itu sering menangis kalau mendapatkan ilmu. Karena gini, Masya Allah ilmu ini ya diresapi ke hatinya. Akhirnya apa? Jadi sering teringat ilmunya karena masuk ke hatinya. Insya Allah nanti kita cerita yang menyentuh hati lagi. Ya, oke ya. Baik semuanya, jazakumullah khairan katsiran. See you insyaallah next time. Bye bye. Assalamualaikum. May Allah bless you. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.